bunda-bunda semuanya. Kita ketemu lagi. Di sini Ibu akan memberikan informasi tentang perawatan sehari-hari pada ibu hamil. Ya, tapi sebelumnya jangan lupa ya, like, subscribe, dan komen buat saya. Yuk, kita lanjut. Ibu akan memberikan informasi perawatan sehari-hari pada ibu hamil, yaitu apa aja? Yaitu ibu hamil itu boleh makan beragam makanan secara proporsional dengan pola gizi seimbang yang lebih banyak daripada sebelum hamil. Yaitu yang dimaksud ya, kalau dulu ibu waktu sebelum hamil makannya cuma sedikit, nggak mau cuman makan itu aja. Sekarang setelah hamil harus dirubah pola makannya ya, harus paling tidak itu harus ada gizinya seimbang ya, yaitu ada nasi, ada sayur, ada buah, ada lauk pauk itu bisa tempe, tahu, telur, ikan, daging ayam, daging sapi, atau daging apa saja boleh. Kemudian jangan lupa buah itu semua buah-buahan boleh ya. Jangan lupa juga minum susu ya, minum susu ya, terutama kalau ibu hamil tuh pagi harus minum susu. Kalau misalkan nggak mau susu juga harus minum manis ya. Manis tuh harus karena untuk tenaga, untuk energi, nanti persiapan kalau besoknya untuk melahirkan itu harus kuat kondisinya ya. Kemudian ibu hamil itu juga harus istirahat cukup ya, yaitu tidur malam paling sedikit 6-7 jam, dan diusahakan juga tidur siang paling enggak, misalkan nggak bisa tidur lah, berbaring 1-2 jam ya, itu untuk mengistirahatkan. Bagaimana kalau ibu itu bekerja? Nggak mungkin kan tidur siang ya, paling tidak nanti setelah pulang dari kerja usahakan makan, kemudian tetap tidur, usahakan tidur istirahat untuk siang, misalkan nggak siang sore boleh istirahat 1-2 jam. Kemudian kalau untuk berbaring sebaiknya untuk ibu hamil itu miringnya ke kiri ya, ke kiri. Kalau misalkan di daerah ibu itu daerah yang banyak nyamuknya ya, tidurnya pakai kelambu ya, pakai kelambu. Kalau enggak ya enggak usah pakai kelambu. Kemudian sering-sering lakukan stimulasi dengan suami, stimulasi pada bayinya ya dengan suami, yaitu misalkan setiap mau berangkat kerja suaminya itu suami bunda-bunda tercinta itu mengelus-ngelus perut ibu ya, dielus-elus perutnya ibu dan diajak bicara sejak usia kandungan 4 bulan ya, bisa itu calon janin ibu, calon anak ibu itu biasakan diajak bicara. Misalkan suaminya sebelum berangkat kerja, pulang kerja, pegang perutnya ibu, itu kan ada janinnya, diajak ngomong, misalkan ayah berangkat kerja dulu ya dek, atau adik jangan nakal, atau gimana, monggo. Terus ibu juga sering ajak komunikasi dengan calon bayi ibu yang ada di dalam rahim ibu ya, tuh diajak, itu nanti sudah tahu. Misalkan yang dengan agamanya Islam biasa ibu ajak ngaji, itu dengan waktu ibu ngaji ibu pegang perut ya yang rahimnya ada calon anak ibu, sambil itu diajak dengan distimulasi ya, diajak ngomong istilahnya. Jadi nanti ada keterdekatan antara ibu atau ayah si calon bayinya. Kemudian ibu hamil harus menjaga kebersihan diri sendiri. Maksudnya apa? Ibu hamil harus cuci tangan dengan sabun, dengan air bersih ya, sebelum makan atau sesudah makan.
Dan setelah buang air besar ataupun buang air kecil, harus tangannya ini dicuci dengan sabun dan air mengalir. Kalau misalkan tidak ada air mengalir, ya pokoknya air bersih ya. Kemudian ibu harus gosok gigi ya, menyikat gigi itu dengan benar minimal 2 kali sehari, yaitu setelah sarapan atau mau tidur. Kalau misalkan enggak, ya misalkan pas pagi, pas mandi, sama pas tuh. Kemudian mandi harus 2 kali sehari, pagi dan sore. Terutama bersihkan daerah payudara dan kemaluan ibu ya. Jadi kemaluan itu harus selalu bersih ya. Jangan misalkan kalau ibu hamil terus ya, jadi kemaluan bunda itu harus dicuci bersih. Maksudnya tuh setiap kali buang air kecil itu harus selalu wawi bersih ya, dengan disabun. Kadang-kadang kan ada bunda-bunda yang malas ya, hamil malas, kalau pipis malas cuci, ada loh itu. Makanya harus jaga kebersihan itu penting bunda, karena itu milik pribadi wanita itu ya, itu harus selalu bersih. Kemudian payudara dibersihkan itu maksudnya dirawat ya, dengan dimasase. Misalkan kok putingnya itu kotor ya, kita mandi dengan putingnya dikasih baby oil tuh, terus kita bersihkan ya. Kalau misalkan udah dikasih tahu bidan, mungkin kalau yang pentilnya mendelep, puting susunya mendelep, nggak ada putingnya ya, itu bisa ibu sebelumnya kasih minyak dulu atau baby oil itu dengan didudut ya bu, dengan didudut ke kanan atau ke kiri 7-8 kali, ke kanan 7 kali, ke kiri 7 kali, atau sampai 10 kali boleh, kanan kiri sama. Itu nanti gunanya kalau nanti ibu melahirkan, setelah bayi lahir itu kalau untuk menyusui putingnya udah panjang dan bayinya tidak akan rewel. Itu penting sekali. Perawatan puting, juga perawatan kemaluan ibu selama hamil. Karena kalau selama hamil perawatannya nggak bagus, juga nanti juga nggak baik ya. Terutama kemaluan juga, itu penting itu. Nanti kalau kemaluannya jorok, suaminya gimana ya? Itu. Kemudian setiap hari ibu itu harus ganti pakaian ya, ganti pakaian, ganti celana dalam, ganti BH, setiap hari harus ganti. Kalau misalkan kok habis buang air kecil kok celana dalamnya basah, ya ganti, jangan sampai dipakai terus. Kalau nanti lembab, celana dalam ibu lembab apalagi hamil, kalau nanti jamuran yang rugi bunda sendiri ya. Jangan sampai kemaluan ibu jamuran, ada loh jamuran karena memakai celana dalam yang lembab, enggak ganti, lembab diganti. Terutama kalau kerja, ibu bunda-bunda itu kerja ya, bawa celana salin, celana dalam. Kemungkinan nanti pas kalau buang air kecil basah, ganti. Apalagi kalau yang hamil terus kadang-kadang ada yang keputihan ya, keputihan dikit-dikit itu kan juga mengganggu aktivitas bunda. Makanya kalau yang keputihan itu juga bawa ganti celana dalam atau pakai panty liner juga boleh ya. Nanti setiap kali kencing, buang air kecil, panty linernya ganti ya. Tuh, itu harus. Kemudian boleh nggak melakukan hubungan intim sama suami? Boleh. Dan itu tanyakan pada bu bidannya atau pak dokter, boleh nggak? Boleh, asal tidak mengganggu kesehatan ibu atau kandungan ibunya. Kalau ibunya sehat nggak apa-apa, boleh. Tapi kalau kandungannya lemah, otomatis tidak boleh melakukan hubungan intim setiap saat ya. Kalau ibu hamil, otomatis melakukan hubungannya intim dengan suami itu
agak dikurangi ya, itu penting sekali. Kemudian ibu juga melakukan aktivitas fisik ya sehari-hari dengan memperhatikan kondisi ibu ya. Kondisi ibu kesehatannya juga janinnya. Jadi jangan sampai ibu terlalu mengangkat yang berat-berat, jangan, disesuaikan kondisi. Kemudian pekerjaan sehari-hari itu boleh dibantu oleh suaminya, ibu muda ya, itu bantulah pekerjaan rumah tangga di dalam rumah. Misalkan nyuci yang berat-berat ya, yang nyuci biar ayahnya ya, jangan bunda ya, jangan bunda terus jangan manja, enggak boleh manja. Ibu hamil ya tetap melakukan aktivitas sehari-hari itu ya. Dan jangan lupa juga ibu hamil bisa ikut senam hamil sesuai anjuran dari Bu Bidan ya. Ada senam hamil ya. Senam hamil itu tidak senam seperti senam ibu-ibu itu, enggak, lain. Senam hamil itu gunanya untuk nanti mengencangkan otot-otot ini ya, panggul, juga untuk nanti supaya kalau melahirkan juga lebih enak dan nyaman. Dan nanti untuk setelah melahirkan itu juga ada senam nipas juga sih nantinya ya. Jadi saya kira informasi yang ibu berikan sampai sekian, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat buat ibu-ibu muda atau bunda-bunda yang saya cintai. Sampai ketemu di lain hari ya. Terima kasih.